Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwa at-talabah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalalah, yang dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh umat manusia menjadi sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah kirim, yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Manusia yang seluruh akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau radhiyallahu anha, inna khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang mulia. Maka para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin mengambil seorang idola atau seorang panutan, maka jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kita idolai. Orang yang paling kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada manusia terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga salawat juga terlimpahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau yang senantiasa kokoh, bersabar, berdiri di atas jalan beragama beliau hingga datangnya hari kematian atau datangnya hari kebangkitan. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan juga dengan sifat-sifatnya yang tinggi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang senantiasa Engkau terima, ya Allah. Baik, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita berasal dari berbagai macam wilayah dan kita terdiri dari berbagai macam suku dan juga tradisi yang ada di negara Indonesia ini. Ya, oleh karenanya pada awal perjumpaan kita ini, Ustadz ingin kita saling berkenalan. Ya, karena sebagian dari antum, sebagian besar mungkin ya belum mengenal. Ustadz belum mengenal antum, antum juga belum mengenal Ustadz. Ya, karena manusia diciptakan ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam bahasanya, ya agar mereka saling berkenalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami
menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam-macam bahasa, tradisi. Untuk apa? Lita'arofu. Ya, agar kalian saling berkenalan. Ya, apalagi orang-orang yang beriman. Ya, dengan mereka berkenalan, maka akan timbul rasa cinta di antara mereka. Sehingga itu mengokohkan, menguatkan tali persaudaraan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk teknisnya, nanti Ustadz sebutkan satu persatu sesuai absen ya. Nanti kalau namanya disebut, dia angkat tangan. Ya, dia angkat tangan, kemudian mic-nya diaktifkan. Ya, aktifkan. Kemudian kalau sudah, dia memperkenalkan diri. Ya, dia memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian asal sekolah, kemudian asal daerah. Paham ya? Kalau paham angkat jempolnya gini. Kalau paham angkat jempolnya. Angkat jempolnya gini. Baik, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya sudah kenal dengan Ustadz ya, belum ya? Ya, karena belum dari awal KBM, ya Ustadz baru masuk di sini, maka Ustadz perkenalkan diri. Nama Ustadz adalah Soleh Roiful Hadis. Ya, Soleh Roiful Hadis. Kemudian Ustadz di sini akan mengajarkan pelajaran tafsir. Ya, insya Allah mungkin sebagian dari antum sudah menerima atau mendapatkan bukunya atau kitabnya, ya Tafsir Juz Amma. Atau mungkin sebagian belum lagi, ya karena masih dalam proses pengiriman. Ya, masih dalam proses pengiriman. Kemudian asal Ustadz, ya Ustadz dari Jember, Jawa Timur, kemudian besar di Balikpapan, ya kemudian sekarang tinggal di Banjarmasin. Ya, tinggal di Banjarmasin. Ya, mungkin itu singkat perkenalan dari Ustadz. Ya, antum bisa panggil ana Ustadz Soleh. Ya, antum panggil ana Ustadz Soleh. Ya, kemudian yang perlu diketahui juga, ya Ustadz adalah wakil kepala sekolah bidang kesantrian. Ya, wakil kepala sekolah bidang kesantrian. Jadi yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan santri itu adalah Ustadz. Ya, makanya sering Ustadz masuk kalau pas lagi halakoh. Ya, ketika halakoh pagi, Ustadz masuk room sebentar untuk melihat, ya untuk mengecek bagaimana kegiatan ketika halakoh. Ya, kemudian Ustadz pamit biasanya seperti itu karena ada banyak halakoh yang harus Ustadz pantau. Ya, jadi yang biasa masuk tulisannya Wakasek Santrian itu adalah ana Ustadz. Ya, Ustadz Soleh. Ya, makanya sering kalau ada yang videonya dinonaktifkan, ya Ustadz langsung chat di room. Ya, silakan videonya diaktifkan. Ya, supaya tahu, musyrifnya tahu ya, apa yang sedang dilakukan oleh siapa? Santri-santri. Ya, kalau memang izin nggak apa-apa. Silakan izin, tapi videonya harus diaktifkan. Ya, dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan harus diaktifkan, nggak boleh dimatikan. Yang dimatikan adalah suara. Suara diaktifkan ketika memang mendapat giliran baca. Ya, supaya tahu ustadznya. Ya, jangan-jangan berhadir, videonya dimatikan, dia lagi tidur habis subuh. Atau mungkin dia lagi main HP yang lain. Ya, jadi musyrifnya nggak tahu.
Baik, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, ada satu kisah yang ingin Ustadz sampaikan. Kisah tentang seorang pemuda yang bernama Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Kenalnya siapa? Cristiano Ronaldo. Atau siapa kenalnya? Muhammad Salah. Ya, jadi Ustadz mau cerita tentang seorang pemuda yang namanya Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Ya, dia adalah seorang pemuda, ya seperti antum semua, yang dia beranjak dewasa, ya tumbuh berkembang, beranjak dewasa. Seorang pemuda yang miskin, tinggal di daerah yang bernama Andalusia. Tahu Andalusia? Ya, Andalusia itu sebuah daerah di benua Eropa, atau yang biasa kita kenal sekarang itu namanya negara Spanyol. Namanya negara Spanyol. Ya, dulu ketika agama Islam berjaya, kaum muslimin berjaya, hampir 2/3 dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah wilayah Spanyol. Ya, dulu namanya adalah Andalusia. Maka pemuda tadi yang bernama Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi ini berasal dari Andalusia, dari Spanyol. Kemudian pemuda tersebut tertarik dengan seorang imam Ahlus Sunnah yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau terkenal tentang keilmuannya, sehingga membuat pemuda tadi, yaitu Baqi ibnu Makhlad, tertarik untuk bisa bertemu langsung dengan Imam Ahmad, untuk bisa menimba ilmu langsung dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Maka pemuda tersebut memiliki keinginan yang kuat, memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk bisa sampai ke tempat daerah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tinggal. Ya, maka pemuda tersebut mulai merencanakan perjalanan yang sangat jauh. Ya, jadi Imam Ahmad itu di daerah wilayah Timur Tengah, ya di Asia, yaitu di Irak, di Baghdad. Sedangkan pemuda tersebut tinggal di daerah mana? Andalusia, benua Eropa. Kalau mau sampai ke benua Asia, maka harus melewati benua Afrika. Ya, antum jangan bayangin seperti sekarang. Ya, kita mau kemana-mana mudah. Ya, banyak transportasi yang bisa kita gunakan. Ya, kita mau dari Indonesia mau ke Saudi, paling waktunya cuma 12 jam. Ya, mau naik pesawat. Kita kalau ke Eropa, paling perjalanan 1 hari, 2 hari naik pesawat. Tapi zaman dahulu tidak ada transportasi kecuali kuda ataupun onta. Yaitu pun bagi orang-orang yang kaya, yang mereka memiliki harta, maka mereka memiliki onta dan kuda. Adapun pemuda yang tadi, yaitu Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi, maka dia adalah seorang pemuda yang miskin, ya tidak memiliki harta. Maka beliau rahimahullah ta'ala
melakukan perjalanan ya, dari Eropa, dari Spanyol, Andalusia, beliau menyeberang ke benua Afrika. Ke benua Afrika, ke wilayah yang namanya Maghrib. Ya, Maghrib itu sekarang namanya Maroko. Ya, Maroko. Dan beliau lakukan itu berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di Maghrib, beliau pun melanjutkan perjalanannya. Ya, menyisiri ya benua Afrika, kemudian sampai ke Mesir. Kemudian setelah Mesir, beliau nyebrang. Ya, hingga tibalah beliau ke Irak, ya, ke Baghdad. Ya, antum bayangin. Ya, perjalanan begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Ya, itu adalah perjalanan yang sungguh luar biasa beratnya. Perjalanan yang sungguh-sungguh membutuhkan tenaga yang ekstra. Kemudian setelah sampai di negeri di mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ya tinggal, maka pemuda tersebut tidak lantas dengan mudah menimba ilmu dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, setelah sampainya ke kota Baghdad ya, di Irak, beliau kesulitan. Ya, karena pada masa waktu itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala tidak bisa memberikan ilmu di majelis-majelis. Ya, karena pemerintah saat itu melarang beliau untuk membuka majelis-majelis ilmu. Ya, maka antum bayang betapa sedih pemuda yang bernama Baqi ibnu Makhlad. Beliau jauh-jauh dari negeri Andalusia menyeberangi Afrika. Kemudian ketika sampai di negeri di mana Imam Ahmad bin Hanbal tinggal, beliau tidak bisa menimba ilmu kepada Imam Ahmad. Akan tetapi dengan kesungguhan, dengan rasa keinginannya yang kuat, maka pemuda tersebut bertekad untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Maka singkat cerita, pemuda tersebut ya datang ke rumah Imam Ahmad. Kemudian ketuklah pintunya, kemudian keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pemuda tersebut mengutarakan niatnya bahwasannya beliau ingin sekali menimba ilmu dari Imam Ahmad. Akan tetapi respon yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ya beliau merasa kaget. Ya, tidak mungkin wahai pemuda. Ya, untuk saat ini aku tidak mungkin akan memberikan ilmu kepada orang-orang. Ya, dikarenakan pemerintah saat itu melarang Imam Ahmad untuk memberikan ilmu di dalam majelis-majelis. Kemudian Imam Ahmad pun tertarik dengan pemuda tersebut. Maka beliau menanyakan, wahai pemuda, engkau sepertinya bukan dari orang yang dekat, datang dari tempat dekat. Benar wahai Imam, kata pemuda tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad, apakah engkau berasal dari Maghrib, Afrika? Maka pemuda tersebut mengatakan, tidak Imam, lebih jauh lagi. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, wahai Imam, saya berasal dari Andalusia, yang berada di benua Eropa. Kemudian melihat kesungguhan tersebut, Imam Ahmad pun memberikan tawaran kepada pemuda tersebut. Ya, wahai pemuda, kalaulah engkau ingin mendapatkan ilmu dariku, maka engkau tidak bisa dalam kondisi seperti ini. Kemudian pemuda tersebut, baik Imam Ahmad, saya akan menuruti persyaratanmu. Maka pemuda tersebut diminta oleh Imam Ahmad agar memakai pakaian yang tidak dikenali oleh orang. Ya, agar berpenampilan dengan penampilan yang tidak dikenali dengan orang. Maka singkat cerita, pemuda tersebut pergi dari rumah Imam Ahmad. Kemudian keesokan harinya datang seorang laki-laki berpakaian lusuh,
ya berpenampilan tidak menarik, berpenampilan compang-camping seperti seorang pengemis. Datang ke rumah Imam Ahmad. Ketika sampai di depan rumah Imam Ahmad, ya, laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Imam, pahala yang besar." Ya, ini maksudnya bersedekahlah. Maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Imam Ahmad keluar dari rumahnya. Setelah beliau keluar, maka beliau mengajak laki-laki tersebut masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah beberapa saat, ya, orang tersebut keluar. Keesokan harinya, orang tersebut datang lagi ke rumah Imam Ahmad. Ya, seraya mengatakan, "Wahai Imam, pahala yang besar, pahala yang besar." Ya, maksudnya adalah meminta sedekah. Kemudian Imam Ahmad pun datang, ya, keluar menemui orang tersebut. Kemudian diajaklah masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, maka pemuda tersebut atau orang tersebut keluar dari rumah Imam Ahmad. Para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian siapa orang tersebut? Orang yang menyamar, yang berpenampilan seperti seorang pengemis, yang berpenampilan seperti orang yang tidak karuan, ya, sehingga orang-orang tidak mengenalinya. Ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah pemuda yang sebelumnya datang ke rumah Imam Ahmad, yaitu Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Ya, beliau dengan sabar berpakaian seperti seorang pengemis. Beliau dengan sabar, ya, berpakaian compang-camping yang mungkin akan dipandang remeh, dipandang hina oleh orang lain. Akan tetapi beliau lakukan demi untuk mendapatkan ilmu dari seorang Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kemudian selama berhari-hari, berbulan-bulan beliau melakukan itu. Ya, sampai kondisi di mana Imam Ahmad boleh kembali membuka majelis ilmu. Ya, kemudian ketika Imam Ahmad membuka kembali majelis ilmu, maka beliau ceritakan bagaimana seorang pemuda tersebut, ya, menuntut ilmu kepada beliau, rahimallahu taala. Ya, maka Baqi ibnu Makhlad memiliki tempat yang mulia di sisi Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau senantiasa menceritakan, memuji bagaimana Imam Baqi ibnu Makhlad menuntut ilmu kepada dirinya di setiap majelis-majelis beliau. Ya, sehingga beliau dimuliakan. Itulah kisah seorang Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi, ya, yang mana bisa menjadi pelajaran berharga buat kita, yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, bagaimana seorang pemuda dia memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia bersabar dengan segala ujian, dengan segala cobaan yang dia dapatkan ketika menuntut ilmu. Maka para santri sekalian yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dua kunci untuk kalian supaya kalian berhasil di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh, mujahadah di dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah bersabar. Ya, dengan segala cobaan, dengan segala apa yang dirasakan ketika menuntut ilmu. Mungkin ketika antum menuntut ilmu seperti ini mengantuk, ya, maka antum bersabar. Kalahkan rasa kantuk itu. Ya, maka kalian akan berhasil di dalam menuntut ilmu agama. Ya, karena menuntut ilmu agama penuh dengan cobaan, berat. Ya, ilmu agama tidak didapatkan dengan bersantai-santai. Ya, antum tidur, tahu-tahu bangun tidur langsung pinter, enggak bisa. Ya, ilmu agama tidak seperti itu. Maka harus dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, kemudian bersabar. Maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dari ilmu agama ini.
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahu subulana." Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mencari agama kami, maka kami akan mudahkan, kami akan beri petunjuk kepada dirinya jalan menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, menuntut ilmu itu tidak mudah, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, maka antum banyak bersabar. Ya, seperti halnya kemarin tahsin atau tahfidz, ya antum mengalami gangguan. Ya, sinyal mengalami gangguan, antum bersabar. Ya, sampai nanti musyrifnya yang memberikan arahan. Ya, karena menuntut ilmu itu tidak semulus jalan tol. Ya, kemarin Ustadz ada ketika di meeting room, Ustadz bilang, ya antum bersabar. Ya, tunggu sampai musyrifnya memberikan arahan. Ya, karena menuntut ilmu itu tidak semulus jalan tol jalannya. Kemudian ada yang jawab, Ustadz, jalan tol aja jalannya rusak, Ustadz, nggak mulus. Nah, ya kan, jalan tol aja jalannya rusak, nggak mulus, susah untuk dilewati. Apalagi ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka jauh lebih susah daripada cuman sekedar jalan yang rusak. Maka butuh kesungguhan dan juga butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, kemudian kita amalkan, ya, karena kita berada di dalam jalur-jalur orang yang dimuliakan, yaitu penuntut ilmu. Ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.